Teman-teman, mungkin kamu sering alami hal ini. "Kenapa badanku begini terus ya, nggak enak terus ya?" Atau, "Kenapa ya ini jantungku berdebar kencang? Jangan-jangan ini ada kenapa-kenapa, jangan-jangan penyakit serius," dan banyak hal lainnya. Banyak teman-teman yang mengalami anxiety ataupun juga anxiety plus GERD hidup dengan tubuh yang rasanya itu aneh, hidup dengan penuh dengan sensasi fisik dan membuat pikiran kita tuh kemana-mana. Jantung berdebar, ya kan, perutnya nggak enak, mual, asam lambung naik, kepala rasanya nggak nyaman, badan tegang, nafas terasa pendek, dan banyak hal lainnya. Sebenarnya yang paling melelahkan adalah selain sensasinya adalah cemasnya juga, oke. Cemas, takut kenapa-kenapa, takut kalau ini penyakit serius, takut tubuh ini kenapa-kenapa, ya seperti itu. Nah, teman-teman, padahal sebenarnya kalau teman-teman tahu, atau mungkin teman-teman udah tahu, bahwa yang sedang terjadi sebenarnya bukan karena kamu punya penyakit berbahaya, enggak sama sekali, melainkan tubuh kamu sedang berada dalam mode waspada berlebihan, atau sering saya katakan, tubuh kamu sedang dalam mode survival. Nah, apa itu anxiety sebenarnya? Anxiety atau kecemasan itu sebenarnya bukan musuh, itu adalah sistem alami tubuhmu. Secara sederhana, anxiety adalah perasaan waspada, perasaan, takut atau tidak pasti saat kita merasa adanya ancaman. Entah ancaman nyata atau hanya dibayangkan oleh pikiran kamu. Masalahnya pada teman-teman yang mengalami anxiety ataupun teman-teman mengalami GERD anxiety, alarm ini terlalu sering menyala. Bahkan saat sebenarnya kita tuh sedang aman-aman saja, alarm ini masih menyala. Jadi sering saya ibaratkan atau sering diibaratkan bahwa ini sama seperti alarm kebakaran yang berbunyi keras, tapi ternyata dia bunyi hanya karena ada asap dari masakan. Jadi bukan sesuatu yang bahaya, cuma asap doang gitu. Ya bukan asap dari api yang gede, bukan, gitu ya. Nah, sekarang kenapa gejalanya banyak dan aneh? Teman-teman, saat kamu mengalami anxiety, saat kamu mengalami kecemasan, tubuh itu akan otomatis masuk ke dalam mode fight, flight, dan freeze, mode bertahan hidup. Nah, di mode itu otomatis pasti kamu akan mengalami detak jantung berdebar, nafas jadi cepat atau didangkal, kemudian otot-otot menegang, pencernaan jadi melambat, dan lalu kemudian kamu akan banyak pikiran-pikiran mengatakan, "Jangan-jangan apa? Kalau bagaimana kalau ini?" Jadi kamu akan banyak masuk ke dalam negative thinking, ya. Dan itu kemudian berputar-putar di situ. Bukan karena kamu itu lemah, bukan karena kamu kurang iman, tapi karena sistem sarafmu terlalu lama hidup dalam ketegangan. Sistem sarafmu terlalu lama hidup dalam kecemasan, sistem sarafmu terlalu lama hidup dalam stres. Jadi gejala anxiety itu sebenarnya adalah gejala karena kita ada tekanan, ada ancaman. Entah tekanan atau ancaman yang sebenarnya normal sebenarnya gejala anxiety itu, teman-teman. Kalau misalnya kita teman-teman mengalami sedang bekerja, dikejar deadline, ada anxiety, normal kan? Kemudian ketika misalnya ke teman-teman mau naik pesawat terbang, waktunya udah mepet, anxiety muncul jantung berdebar kencang, kemudian keringat dingin, dan itu sebenarnya hal-hal yang normal saja sebenarnya ketika kita merasakan ada ancaman yang kita alami. Seperti tadi misalnya ada deadline, ataupun kita takut keburu ataupun kita misalnya takut ketinggalan pesawat karena waktu udah mepet, dan banyak hal-hal dalam sehari-hari sebenarnya itu terjadi, dan itu sebenarnya nggak jadi masalah, gitu loh sebenarnya. Tapi bagi teman-teman yang mengalami anxiety disorder, ingat ya, bagi teman mengalami anxiety disorder, itu jadi masalah, itu jadi berbeda, gitu loh. Apa bedanya sebenarnya anxiety dengan anxiety disorder, gitu ya. Karena gejalanya memang bisa mirip-mirip gitu ya. Dan perbedaan mendasar sebenarnya anxiety itu normal. Kalau kita manusia ya kita pasti ada anxiety-nya, ada cemasnya. Nah, anxiety itu bisa muncul seperti tadi saya katakan di awal, ketika kita misalnya ada deadline kerjaan, numpuk, kemudian ketinggalan pesawat, atau ketika kamu punya problem hidup,
atau ketika kamu mau presentasi, atau kamu ada suatu hal yang kamu akan lakukan untuk pertama kalinya dalam hidup kamu, ya itu wajar ada anxiety gitu kan. Nah, di kondisi seperti ini, di kondisi anxiety yang normal seperti ini, itu gejalanya yang muncul sementara. Dan tubuh yang tegang, itu bisa rileks lagi, bisa santai lagi, gitu. Dan ini bukan gangguan, tidak mengganggu aktivitasmu dalam keseharianmu. Yang dinamakan dengan anxiety disorder, itu adalah juga ada namanya disorder. Jadi sekarang apa itu anxiety disorder? Anxiety disorder itu bukan karena gejalanya beda, tapi karena polanya beda. Jadi gejalanya bisa sama, mirip ya, jantung berdebar, sesak nafas, nggak enak, pusing, ya, itu bisa. Yang beda adalah sensasinya itu bisa muncul secara terus-menerus, ya. Dan itu butuh effort untuk kita bisa meredakan sensasi itu dan itu mulai mengganggu aktivitasmu dalam keseharian. Sistem sarafmu itu selalu siaga, bahkan pada saat tidak ada ancaman. Jadi sistem sarafmu itu jadi lupa bagaimana sih rasanya aman. Pikiran dan tubuhmu terjebak dalam lingkaran ketakutan yang terus berulang dan berulang. Bukan karena kamu kurang kuat, tapi karena udah terlalu lama banyak beban-beban yang menumpuk kemudian bub gitu. Ada karena trauma di masa lalu yang kemudian ter-trigger dengan adanya suatu kejadian di masa sekarang, atau bisa juga karena ada sebab-sebab yang lain, ya. Nah, itu yang menyebabkan bedanya antara anxiety dan anxiety disorder. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa kalau sama-sama gue ngalamin anxiety disorder, kenapa dia bisa merasakan A dan saya bisa merasakan B? Ya jawabannya simpel, karena tubuh orang itu beda-beda. Jadi nggak bisa disamakan, tapi secara umum biasanya sensasinya secara mayor, secara garis besar itu adalah sama. Nah, mulai secara minor-minor itu biasanya mulai agak beda-beda tiap orang. Ya karena tadi, tubuh orang beda-beda. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kalau aku mengalami GERD, aku sering merasa, "Aduh, aku tuh kayak parah banget," gitu kan. Nah, karena GERD sendiri itu kan sudah memberikan sensasi fisik yang kuat, teman-teman. Dan anxiety itu sensitif terhadap sensasi. Sedikit panas di dada, langsung wah mikirnya adalah, "Waduh nih kalau jantung kenapa?" Ada sedikit deg-degan di dada yang normal karena GERD, ya, normal karena bisa jantung berdebar juga karena GERD, mikirnya kejauhan, gitu loh. Jadi anxiety semakin naik, dan anxiety semakin naik, lambungmu ini nggak bisa istirahat, semakin sensitif. Semakin sensitif, siklus berulang. Nah, gitulah. Itulah jadi kenapa kalau kamu merasakan GERD, seringkali kamu merasa nggak bisa pernah tenang, sensasi selalu kayak mengejar-ngejar kamu, dan saya selalu hadir untuk kamu, saya selalu ya gitu, rasanya nggak enak banget, ya. Dan jadi kalau kamu sudah mengalami GERD, ditambah dengan anxiety gitu kan, jadi masalah kamu itu jadinya sensasi muncul, semakin kepikiran, sistem saraf kamu semakin tegang lagi, semakin lambung kamu kena lagi, nggak nyaman lagi, semakin GERD-mu semakin nggak nyaman, semakin mikir lagi. Nah, kayak gitu siklusnya. Dan yang mau saya katakan teman-teman di sini adalah bahwa sebenarnya yang kamu alami ini bukan permanen kok, tenang aja. Ini enggak permanen. Ini bukan tentang kamu nggak akan pernah bisa berubah sih, tidak. Ini adalah kondisi sementara saja. Jadi artinya adalah tubuhmu itu bisa belajar tenang lagi. Sistem sarafmu itu bisa untuk kembali di-reset. Sistem saraf bisa kembali diatur ulang untuk lebih merasa aman. Nah, jadi penting untuk kamu yang mengalami GERD, anxiety, atau kamu mengalami anxiety doang, bahwa gejala yang muncul gejala yang muncul itu bukan berarti bahaya. Gejala yang muncul itu karena tubuh kamu bisa saja sedang kewalahan dengan apa yang sedang muncul. Kamu terlalu lama hidup dalam mode siaga. Jadi, solusinya, kamu nggak perlu memaksakan dirimu untuk tenang, tidak perlu untuk melawan, bukan untuk semakin cemas, semakin panik dengan semua sensasi yang muncul. Bukan seperti itu. Tapi kamu perlu untuk memahami apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi adalah sistem sarafmu itu merasa tidak aman.
Jadi perlu untuk kamu tenangkan, ya. Nah nah, cara yang bisa kamu lakukan itu sudah banyak saya bahas di YouTube, teman-teman. Silakan, ada ratusan YouTube sudah saya buat tentang anxiety, dan kamu bisa coba lakukan banyak cara yang sudah saya bahas. Sekedar mengingatkan bahwa dengan saya memberikan kamu edukasi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada diri kamu, sudah saatnya untuk kamu tidak terus-terus menakuti diri kamu sendiri, tidak terus menteror diri kamu sendiri dengan pikiran-pikiran yang tidak penting. Oke ya, ketika kamu semakin meneror diri kamu sendiri, ya kamu akan jadi begitu lagi, akan jadi masuk ke dalam siklus. Jadi capek sendiri, teman-teman, ya, teman. Nah, untuk kamu yang sekarang masih mengalami gangguan kecemasan, kamu bisa menggunakan buku Bye-Bye Cemas ataupun buku Goodbye Anxiety untuk membantu teman-teman segera pulih dari namanya gangguan kecemasan, dari yang namanya GERD Anxiety. Silahkan pesan di sini ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sebagai penutup untuk membantu teman-teman bisa lebih baik, untuk membantu teman-teman bisa lebih tenang adalah, yuk teman-teman mulai belajar untuk teman-teman mengatur pola nafas teman-teman, dan kemudian bisa setelah itu melakukan afirmasi positif. Jadi bisa ketika teman-teman nggak nyaman, ada rasa nggak nyaman tubuh, apapun itu, bisa untuk kemudian mengatur pola nafas dengan menggunakan nafas 1/2, tarik nafas 1, keluarnya 2 kali lipat lebih banyak. Jadi kalau tarik nafas 4, hembuskannya 8. Tarik nafas 3, hembuskannya 6. Nah, lakukan itu selama beberapa menit, sekitar 3 menit atau sampai 5 menit gitu ya. Dan itu akan menstimulasi saraf vagus kamu, menstimulasi saraf kamu untuk lebih merasa aman. Dan ketika kamu sudah merasa lebih aman, kemudian kamu bisa berikan afirmasi positif. Afirmasi positif bahwa saya semakin baik, saya semakin tenang. Nah, dengan cara demikian teman-teman kamu sering lakukan, itu tentu akan bantu kamu untuk jauh lebih baik. Ingat teman-teman, kamu bisa pulih dan kamu pasti bisa melewati semua ini dengan lebih baik. Demikian teman-teman, semoga video singkat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, membantu mengingatkan teman-teman bahwa teman-teman itu aman, bahwa teman-teman itu baik-baik saja. Oke? Demikian, terima kasih teman-teman, semoga semuanya semakin baik. Bye-bye cemas.